Pantesan tiba-tiba pada diem karena mikirin gua. Karena gua lagi yang fokus sama dia. Makanya langsung jangan beradu mata aja. Ini hampir kejebak Aku nih. nggak akan ngarahin itu ke Bu Mega. Kalau jual buli mah jual banteng, jual buli. Waduh. Bahasa Inggris. Nah, ngebedainnya gimana? Jadi gini. Gue sepakat kali ini sama lu, gue sepakat. Tadinya Harno sakit-sakitan. Aduh. Diganti jadi Hari Wididi ya. Kaget beneran saya. Peringatan darurat. Ada apaan sih tiba-tiba peringatan darurat? Mau masukin anak-anaknya. Dia langsung loh. Itu kan anak-anaknya. Ada tadi anak-anaknya mau masukin anak-anaknya. Pengurus pasar. Pengurus pasar Pak Mulyo. Pengurus pasar kita kan yang lama namanya Pak Mulyo. Ini mau diganti Pak, tapi gantinya anak-anaknya. Ya masalahnya di mana, Ben? Ya masalah kan harusnya ya udah di yang lain aja gitu. Kalau enggak bukan netral, transparan gitu. Ya kalau dia mampu anak-anaknya kenapa enggak? Nggak mampu. Tahu dari mana orang mau dicoba? Dia jalan gini. Oh, dia organ tunggal. Organ tunggal sih. Pak, ini namanya nepotisme. Iya. Masa kalau di pasar kayak gini nepotisme tetap ada. Tar dulu, kalau memang capable, emang dia mampu jalanin job desk-nya sebagai pengurus pasar, kenapa enggak? Itu dulu ya. Kenapa enggak? Yang diprotes apa sama lu? Ya ini belum kebukti dan harusnya kan transparan pemilihannya tuh lewat apa gitu, nggak langsung ujuk-ujuk anaknya dikasih. Oh, tiba-tiba anaknya suruh mana jadi wali kota Medan lagi. Ini Firmino. Liverpool. Ya, tiba-tiba dia punya keinginan. Mana ada pemain bola kan nggak punya kemampuan tuh jadi wali kota. Iya, mendingan bawa cikungunya ya. Siapa? Siapa dia? Ini nggak boleh Pak. Ini pasar ini kan bukan pasar milik swasta. Loh, ini emang pasar apa? Atom. Pasar Atom. Di Surabaya ada pasar Atom. Ini Pak. Ini pasar ketawa mulu lo pemabuk. Pasar ini milik negara Pak. Ini kan pasar umum. Iya sih, iya. Mungkin yang jadi concernnya adalah caranya ya. Iya caranya. Tapi calon lain boleh dong, selain anak-anaknya boleh ikut bertarung. Boleh. Gimana kalau sekarang kita demo ke mall, Pak? Kenapa di mall? Adem ya? Iya. Wah, semua. Wah, Temen ini gue. nih. Ini teman saya nih. Ben, Nih. salaman nih. Salaman. deh. Salaman. Ya. Assalamualaikum. Set. Ayo. Sehat dong, Bang. nemu juga akhirnya. Iya, Sini. muter-muter. Muter. Iya, santai aja Bang, di sini Bang. nggak ada kamera. Nggak ada kamera di sini. Dia berarti mana di sini sih? Nggak ada kamera di sini aman Lu nih. buat temen nggak berani sendiri? Bukan temen ini. Oh bukan, siapa? Ah, jelek banget lagi. Ya. Ini gitaris gue Bang Brur. Oh ngeri. Tadi dia gue ngomong mau ke tempat lo, Iya. dia bilang mau sekalian benerin gitar ya, katanya rusak. Jadi sekalian ini nih. Oh, Bang Coba Adi bisa benerin dulu deh. benerin gitar. Bisa. Kalau benerin pemerintahan? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Apa yang Nggak mau rusak? jawab. Nggak mau jawab. Udah, kita fokus berdua aja. Nah, tanggungan kita masih banyak Ah, itu Bang dia. Brur. Udah. Anak butuh biaya. Udah umur segini masuk penjara kan kagak lucu. Anaknya Bang Arif sekolah di homeschooling. Waduh, jokes itu lagi. Sekolah rumah. Waduh. Apa? Kayak gimana gitar? Iya, apa yang rusak sih? Coba Nggak lu rusak mainin. itu. Apa yang rusak? Masa coba lu mainin lu. Kuping lu kali. Nggak bisa. Coba. Nih. Gua coba dulu pakai Iya. lagu gue ya. Iya. Oh iya, gue pengen denger tuh. Coba. Di mana? Segimana? Pengen di mana itu? Iya. Oh, di F.
Pengen. Tanya Pales dah. Pales. Gitarnya Pales. Iya. Pales. Jetem dulu dah. Oh, bisa buat telepon ya? Enggak. Aman ya? Buat telepon. Ayo coba intronya gimana? Cakep ya. Dia biar Kayak ini ya, acara masak-masak ya? Iya. Iya benar. Ibu-ibu hari Ibu ini siapa? kita ke rumah Ibu siapa? Siska Suitomo. Iya. Ibu hari ini. Gitu. Dalam acara memasak kita kali ini. Iya. Kasihan teman kita. Oh iya menyanyi. Lu. Pengen jadi aktor ada Reza Rahardian. Pengen jadi musisi kiri ade Om Iwan. Pengen jadi komika jauh ketinggalan. Alhasil gue bingung untuk mencari jalan si Alan. Gitu. Langsung ref, habis itu langsung ref. Pengen ini itu, punya banyak mau. Yang aku mau, kamu tidak mau. Mantap. Mau tidak mau, punya banyak mau. Aku tahu yang ku mau, tetapi kamu tak setuju. Yang rusak lu, bukan kita. Kagak apa-apa, Bang. Lu pulang dah. Iya. Anak-anak suruh latihan, udah buru. Iya. Udah, awas. Sama, hati-hati. Awas tuh gitar kena kamera, gue yang ganti. Dia lewat, gue yang deg-degan. Gitar kagak apa-apa. Apalagi nih? Habis ngejar orang bawa gitar, maling gitar tadi. Bukan. Bukan, itu gitaris gue. Itu gitaris gue. Bener gue. Ini siapa nih? Ini Set mau gini. Alhamdulillah, tahu bukan? iya. Tahu dong, udah banyak fotonya di kantor-kantor polisi. Jangan dong. Tapi itu Ini mah lagu terkenal. tadi tuh lagunya tadi barusan Iya. kita dengerin. Enak lagu keberapa? Ya? Lagu ke sekian tapi lagu kedua untuk album kedua. Lagu kedua untuk album kedua. Untuk album kedua. Oh, ini dalam rangka Menuju ngumpulin album lagu. kedua. Oh. Gitu. Tapi kalau boleh ngeritik boleh ya? Boleh. Om Iwan udah nggak kiri lagi kalau sekarang. Wah. Iwan Supeno maksudnya. Iya. Iwan Supeno. Iya. Kalau Om Iwan Fals mah masih berjuang. Iya. Mas Iwan Supeno tuh sekarang main properti katanya ya. Iya. Ini fokus ke Iya, infrastruktur. Bukan jadi bandar ya. Soun ya? Bisa bandar soal. Tapi judulnya pengen bini gingsul itu. Bukan. Apaan Kalau ini? pengen bini gingsul gua kawin sama lo. Gingsul semua. Iya. Pengen ini itu. Nah, itu keresahannya gara-gara apa sebenarnya? Jadi gini, awalnya ada Sohib juga Bang Bro, curhat Iya, iya. tentang gue tuh bingung mau begini, dibilang mirip, jadi kayak lagi casting nih awal-awal karir, Iya. wih Reza Rahardian banget nih, gitu, Oh. diledekin mulu, gitu, makanya kan Reve, gue tahu apa yang gue mau, tapi lu nggak pernah setuju nyeritain itu, Iya, iya, nyeritain iya. orang-orang tuh yang nggak pernah seneng kalau ngeliat orang lain seneng. Bilang siapa sekarang? Enggak, bukan begitu, bukan. Ini maksud lagunya buat umum siapa aja. Oh, iya. Coba aja. Kayak itu juga ya, nah ini deh. Nah, Kan banyak yang nggak seneng. Oh, mukanya. Itu mukanya, lebih ke mukanya. Tapi kan dia pengen jadi komika tapi mirip ubur-ubur. Lah kan belum ada komika persona ubur-ubur. Kita sambut. Langsung ada. Oh gitu. Tapi Gitu, itu- cerita tentang itu. Itu keresahan banyak orang tuh. Iya. Tongkrongan akrab-akrab tapi ada satu teman pengen berkembang ya ini. Oh, Lu iya. mah nggak Iya. bisa, lu mah ini gitu. Mending nongkrong daripada ini mau nyoba Sukses. acting Iya. gitu kan. Ada sih lu sini aja. Nggak support deh temen Tidak mensupport, benar. Ada teman mau maju disusahin undang-undangnya kan tuh. Emang temen situ? Saya mah belum pernah kenalan sih. Nah, ada teman gua mau maju di personet portalnya ditutup. Oh iya, karena di kampung sini portal pun ada undang-undangnya. Jam berapa harus buka? Oh iya, di peraturannya. Iya. Gitu. Tapi bener kalau nemu tongkrongan kayak gitu mah, buat gue ya tinggalin aja. Emang ketika Duduk aja nggak usah nongkrong ya? Gimana? Farises ya? Iya, Kalau nongkrong nongkrong, mulu, iya iya. Farises. Tapi kalau dari curhatan itu tuh yang kayak gitu tuh satu orang atau banyak orang tuh yang nggak suka temennya sukses tuh. Sebenarnya kan semua orang ngalamin itu ya. Fase-fase diomongin di belakang, fase-fase mau dijatuhin gitu. Cuman ada yang udah berdamai, ada yang belum. Nah, ternyata yang belum bisa berdamai dengan kondisi itu tuh Banyak banyak. juga. Banyak, Ada ya. yang mentalnya sampai nggak lanjut gitu, patah mentalnya jadi depresi. Iya, bener ya. Ada tuh.
Tapi lu pernah ngalamin nggak? Maksudnya dari sekian perjalanan hidup lu pindah tongkrongan karena hal ini? Pernah nggak sih? Karena diomongin di Iya belakang. sampai akhirnya gue tidak memutuskan untuk ada cuma di satu tongkrongan karena menurut gue akhirnya sama aja ujungnya ntar. Jadi mendingan kita nongkrong sama siapa aja dah. Betul. Oh iya. bener. Tapi mungkin kalau mau ngerubah jangan ngerubah orang lain. Dari diri merubah kita. diri sendiri, Betul. mentalnya dikuatin. Iya. Oh setuju. Jangan kan Iya. dia harus belajar anggota DPR. Diomongin di depan aja tetap. Itu contoh baik tuh. Iya, padahal ngomongnya di depan. Akhirnya ketemu yang positifnya nih, enak nih bahasnya nih. Benar. Bener. Padahal jelas-jelas di depan diomongin ya. Nggak sampai Walaupun kerjanya di belakang tuh anggota DPR ya, diem-diem tahu-tahu gitu. Ya Allah dijebrosin lagi. Iya juga ya. Mental tapi dari situ belajar Iya. mental dari mereka boleh tuh untuk mental tebel muka. Tebel muka. Iya. Kalau Kang Wikri ngadepin orang kayak gitu gimana? Beneran langsung ditinggal Kalau gue apa prinsipnya sekarang gini, kalau lu ngomongin di belakang berarti indikasi kalau gue udah berhasil di depan lu. Kalau lu berusaha ngejatuhin gue berarti itu indikasi gue udah berhasil di atas lu gitu aja. Oh iya. Jadi nggak sampai udah deh. Quotes gue tuh of the day. Enggak, dia yang ngomong. Dia ngomong Apa yang di mau sini Anda? Di sini saya quotes. Elah Pak. Iya. Saya keren jarang Pak, masih diambil. Aduh. Tapi ada Bapak Security temen gue nih. di tongkrongan waktu di Jogja dulu. Dia tiap hari diomongin dari belakang. Nggak pernah marah. Karena Kupingnya di belakang. Kupingnya di belakang. Jadi teman-temannya ngomong kalau dia ngomong dari depan nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Yang ini nih agak kenceng tuh. kalau ikut Titip amandelnya ya. Iya. Kalau ikutin dari seragam mah yang di TV-TV yang bapak biasanya Pak siapa? Iya sih. Nggak, kenapa? Hitam tameng doang. Kan perbedaan kenapa nggak dihargain sih? Ada orang kupingnya di belakang, di samping gitu Nggak, kan. itu bukan beda, itu aneh. Lah, dulu jauh. pendekar aja ada yang matanya di belakang, pendekar film zaman dulu. Nggak ada. Ada yang mana? Coba ntar cari ya. Yang nggak ada. Ada film yang ada kan ya? Enggak. Tapi kita nggak tahu. Kita tahu Nggak ada, nggak Ada ada. yang Nggak matanya ada. tiga. Jadi dia tuh kalau mau diserang dari belakang dia nggak bisa karena matanya ada satu di belakang. Sumpah demi Allah. Sumpah. Ada kan? Ya, gua nih, Coba ya, taruhan kalau berani. ini Ayo. dari pengalaman gue nih kalau udah mulai kayak gini mendingan gini. Benny anjing gitu semua ya. Benny anjing. Benny. Beneran ada, nggak usah dicari sekarang. Pendekar mata, oh iya ada tuh. Oh bukan itu. Monster University kartun Monster Disney. kartun namanya ini. Matanya satu di depan. Enggak, dua di depan, satu di belakang. Ada tuh. Nggak ada, Itu nggak ada. lampu rem. Ya, nyala ya. Lampu rem nyala. Bener. Tapi balik ke Kang Fikri nih. Iya lo. Kan sekarang udah jadi pelukis nih. Penyanyi nih. Kalau tampangnya pelukis. Oh iya. Pelukis. Patino Sidin dong. Iya. Nggak ada yang tahu. Yuk. Tahu. Nih itu lagunya Apa ya? digarap sendiri apa sama band? Kan apa? Garap sendiri. Ada bandnya kan Fikri And My Magic Friend. My Magic Friend gitu. Digarap sendiri, cuman yang implementasiin nada jadi chord-nya Hari yang tadi tuh temen gue tuh. Oh yang tadi Oh, gua yang kejar tadi. itu. Iya, yang tadi lo kejar tuh. Oh. Namanya Jadi Hari. gua soalnya nggak tahu chord. Namanya Hari tadi. Namanya Hari. Nggak cocok. Harno aja. Oh iya. Mau diganti namanya sih. Emang gue sepakat Tadinya- kali ini sama lu, gue sepakat. Tadinya Harno sakit-sakitan. Aduh. Nah, diganti jadi Hari Wididi ya. Enggak, maksudnya teman-temannya sering nyorakin Hari Wididi. Jadilah nama panggilan gitu. Bukan dimirip-miripin nama kan. Sebenarnya nggak harus lu jelasin. Lu jelasin jadi ke situ. Kuat lu berdua ya. Makanya lu bayangin kan gua. Duh, elah untung si Bang Bro kagak jantungan ya. Udah. Lu emang nggak ngerti? Masa nggak ngerti chord A? Nggak ngerti gua. Jadi Masa gua tuh lu- asal tapi lu megang. bisa, Jadi kan? gua megang nih chord yang gua tahu chord basic lah. Iya. Kayak CFG doang Iya. gitu. Cuman kalau udah chord gantung kayak wah kayak ini enak nih kayak gini nih. Nada apa ya? Nanti biasanya si Hari tuh, ini chordnya apa ya gitu. Iya, F crash minor C A anjing gitu ya. Susah banget. Anjing lah gitu. Tapi dari Bagian Hari aku itu nggak kira loh kalau dia ini nggak bisa tampangnya kan cocok banget main cewek. Gitar dong. Cocok main gitar gitu. Beneran kan makanya seniman. Tak kira tuh tadi karena dia males doang Kang Fikri. Iya. Gue nggak ngerti chord terus jadi kayak gue bikin lagu tuh nada chord pindah-pindahnya tuh pakai mulut. Nanti si Hari tuh ngikutin. Hari. Oh kesini, oh kesini. Nah, nada kita. gitu apa bersenandung Iya dulu. bersenandung dulu. Gitu. Oh berarti kalau
Kang Fikri mandi ngikut terus berarti kan? Harus. Di kamar mandi kan sering bersenandung kan. Ya. Takutnya lolos kan lagunya Iya, kan. ya belakang gua main gitar. Ambil pakai shower, kadang sabun-sabunan doang. Iya, sana lidahnya. Ya, ayo Ben, kemana gue ikutin, ayo pengen tahu gue buat apa gue. Gue ngetes mental nih sama lu nih. Kadang sabunnya dijatuhin. Iya. Dia Ada backsound. teng gitu. Diajar dari belakang das. Apanya? Mukul. Kurang ajar ada orang mandi kenapa kamu di situ? Itu bener. Sabun ya, kalau jatuh kotor, bersih ini pakai apaan ya? Sabun juga masa? Masa sabun disabunin? Yuk lanjut yuk. Terus kita bertiga diem lagi. Ada bapak-bapak ngomong, nggak kayak kita lagi dengerin bapak-bapak ngomong gitu. Berasa lagi dinasehatin jadinya ya. Mau masuk bingung celahnya. Paling sering lu dapet inspirasi dari mana atau di mana gitu? Kondisi apa sih yang biasanya nyebabin lu? Iya, Ini proses kreatif lu ya gimana? Kayak misalkan kalau kayak stand up comedian kadang lagi bawa motor. Sama aja sih sebenarnya, sama aja. Curhatan, lebih sering curhatan. Kalau gue lebih seringnya curhatan sama momen-momen lah gitu, kayak kemarin waktu Indonesia baik-baik saja. Ya emang Indonesia mah selalu baik-baik saja, Iya. kan nggak pernah ada ini. Oh jadi Kapan Indonesia? Nggak pernah baik-baik Gue aja. tebelin aja sekarang, kapan kan? Kan lu paling tahu. Indonesia mau baik terus kan. Amin. Indonesia baik terus cara negara, tapi yang ngejalaninnya. waduh. Sakit tangan gua. Kebawa emosi. Ya, ngomongin tentang inspirasi nih Kang. Ya. Mau minum apa? Kopi dong. Oh iya, lupa, kopi. Gue air putih di bawah nih. Langsung nih Kang, banget. spesial nih. Nih. Ini khusus di sini ada namanya cangkir tete burik. Kenapa itu? Coba dilihat deh itu. Namanya cangkir tebur, tete burik. Cangkir tebur. Makasih. Mantep kan? Mantap. Orang di situ masih ada luaknya. Kopi lo sama luak-luaknya ya. Ini single menuju ke album kedua. Album kedua. Judulnya album keduanya apa? Renung. Renung. Putus aja. Iya berarti sebuah perenungan dari Fikri ini. Jadi satu album, insya Allah 9 lagu tuh gue kepengennya dari setiap lagu bisa dijadikan untuk kita merenungkan kehidupan kita ke belakang, merenungkan kehidupan kita ke depan, merenungkan kondisi bumi yang kayak gitu-gitu yang Emang yang paling ganggu di hidup lu apa sih? Yang bikin merenung. akhirnya lu Yang paling merenung sering gitu. tuh. Jenggot. manusia. Karena ganggu nih kalau minum. Jadi lagu. Kalau seriusnya yang sering membuat gue merenung tuh manusia yang belaga Tuhan aja sih. Tingkah-tingkah manusia yang mulai kayak belaga Tuhan. Iya. Itu yang sering membuat gue merenung. Itu sebenarnya satu album 9 lagu. 9 lagu. Kok nggak genep gitu? Nggak tahu pengen Biar ambil- set A 5, set B masih set A, set B. Iya. Sekarang. Album pertama gue set A set B lagi. Pengen ngambil yang ganjil aja sih. Allah suka yang ganjil gitu. Oh, Tapi ini enggak nih mukanya ganjil banget, kita nggak suka. Enggak, sorry. Nggak terima. Allah suka yang ganjil. Ini lebih ke janggal. Nggak dibilangin Allah dong. Nggak disukain Allah dong. Iya. Nggak, ngomongin set B sekarang kalau musisi bikin lagu nggak mikirin itu ya? Kalau Iya. dulu kan ada lagu-lagu Iya, set karena kan A, kaset. sekarang Kalau lu bolak-balik. platformnya apa nanti apa bentuk? Pakainya sih digital sama piringan hitam dan kaset rencananya. Oh. Kepengen Pakai bikin piringan piringan- cantik boleh, Bang? Piringan Boleh. Ya, itu kalau beli bundling nanti dapat hadiah piring cantik. Rencananya kita mau nggak ada Box set? dia box set box set. berupa kaset sama piringan hitam. Jadi sisanya mah platform digital aja lah. Dapat Gitu. kaos juga nggak? Iya, satu set. Unik lo aja, kaosnya beda. Itu malah bikin sendiri. Ini gue. Fikri Magic Friend. Bikin The Magic Friends. Tapi ini sendiri kalau album ini. Atau sama- Jadi proyeknya sebenarnya proyek solo, cuman konsepnya kayak Bob Marley and the Wailers, Stephen and Coconuttrees, jadi ada temennya di belakang lah gitu. Ada bandnya. Kalau fokusnya berdua sama Hari. Oh. Nari gitaran aja akustikan. Aku juga pengen bikin band juga ini Kang Oh ya? buat album Buat apa tuh? pertama perdana. Wah. Benny dan sayang-sayangnya Benny. Benny dan sayang-sayang Benny.
Jadi teman-teman akrab gitu. Pernah lihat pentungan terbang nggak lo? Benny yang sayang-sayangnya Benny. Taruh leher lo di sini. Cepat ya. Gua sih setuju lah. Gua dukung gua. Iya kan kenapa orang cinta Enggak, kan? gua setuju lu dikeprek kayak ginian. Kan sesama musisi harus mendukung. Ada bukan musisi Anda? Lu musisiran. Lu Tony lu di samping. Iya, lu senyum-senyum malas Menunjukkan nyanyi. rasa cinta. Kita kan punya sahabat-sahabat kan sering manggil sayang. Iya, tapi begitu lu nyanyi jatuhnya jolim. Niatnya udah bagus emang. Yang bilang nyanyi siapa? Loh, kan tadi mau bikin band lu mau jadi apa aja? Sexy dancer. Waduh, seksi Tapi lucu ya? Enggak, makanya kita bikin band. Enggak, yang bentuk kita. Yang bentuk kita. Nih, kamu vokalis, kamu gitaris, aku seksi dancer yang Ya. bikin aku pada. Kejadian di Bekasi. Oh, ada. Bintang. Oh, bintang Iya bintang. kan? Iya kan dia yang bikin begitu konser dia nggak ikutan, kurang ajar. Oh, ini yang ikutan berarti seksi dancer. Seksi Nih, dancer lagi. udah rilis tadi si Udah lagunya udah bisa dinikmati. Pengen ini itu. Pengen itu udah rilis, udah ada di platform lah ya. Udah ada di semua platform digital. Lagu yang lain juga udah ada. Yang belum lah, lagu yang 8-nya belum. 7-nya lagi belum. 7-nya Kan lagi. single pertamanya yang Nasihat Bapak tuh. Oh ya, udah. Habis Nasihat Bapak yang pengen ini itu, nah insya Allah nanti akan dicicil sisanya. Itu di Instagram udah ada juga. Biasanya kan buat backsound story gitu. Ada di Fikri and My Magic Friend ada. Wih, mantap. Itu Nanti aku- biar kalau ada post di pakai musik itu, pakai musik jadi nempel Kang. Yoi. Nggak dengeran ya? Nempel. Oh iya, nempel enggak? Oh iya. Dia mau ngalurin ini. Oh iya. Level. Gimana Mas Ben? Besok mau turunkan Desim pakai lagu Kang Fikri. Biar ini turunkan Desim lagu Kang Fikri Nasihat Bapak. Wah, Tapi kan emang dia dinasihatin sama bapaknya kan enggak, malah ngedorong tuh. Nah, terus gimana? Iya. Berarti lagunya jangan pengen ini itu terus nasihat Batak tadi tuh. Nasihat Batak nanti lagunya nggak bahasa Ya, Indonesia. agak lain kau, agak lain apa Nah, gitu itu nanti. buat Mulyon. Dodit seneng lagu-lagu Bagus, Batak. Bagus. Iya. Dodit Mulya. Sama dinas bapak. Padahal namanya kan Mulyanto. Jadi benar Mulyo ya. Oh, dia tadi Hari Wididi. Tahu kan yang bikin gula darah gue naik ya? Iya. Gimana? Gua pikir pas sering makan nasi dia. Terus sekarang lagi ada istilah ini, Bang. Apa? Crab mentality. Seafood baru. Bukan Crab mentality. Itu dari Apa sih sebenarnya tuh crab mentality tuh? Kalau gua kan nggak ngerti ya, Mak. Nah ya, ini fun fact-nya gue juga baru tahu begitu tuh lagu jadi. Hah? Begitu tuh lagu jadi, Gen Z nih anak gue. Nah, iya. Itu istilahnya sekarang crab mental. Udah anak gue kelas 2 SMP Kan 1. dikasih makan, Ben. Iya, maksudnya kan dulu kenal Kang Fikri masih kecil anaknya itu. Nggak butuh PLN dong. Kenapa tuh? Gen Z katanya. Oh, Jensen. Astaga. Astaga lu. Iya, tapi kalau ke kabupaten nyewa genset bang, sendiri ya genset bener. Tapi Jensen dong sendiri. Apa gen apa ya anak gue gen apa nih katanya. Pokoknya dia ngasih tau tiba-tiba itu tuh istilahnya crab mentality pi gitu. Oh baru tahu gua. Jadi crab mentality itu diibaratin kayak kepiting kalau taruh di mangkok nih, asal ada satu yang mau naik, sisanya tuh Oh, Main narik. ikut. narik. narik, kan. Sebenarnya Itu sih ngalangin. kepitingnya mah pengen keluar, kagak ada niat naik, cuman dijadikan istilah nih analogi orang-orang yang suka banget ngejatuhin orang lain, orang yang nggak seneng sama crab orang lain mentality. seneng. Oh. Zaman sekarang Bullying gitu yang gitu-gitu deh. istilah-istilahnya detail ya. Zaman kita sekolah dulu tolol, bro. Iya kan? Iya, bener-bener ada crab mentality. Iya. Kalau ada yang bandel nih, bocah palkor, bukan anxiety, bocah palkor. Anxiety. Iya, yang palanya korengan loh, bocah palkor. Iya. Pala korengan, aku jatuh ya Kalau korengan. palkon kan pala konengan, konengan. Konengan. Palanya ada koneng dikit, ada kuning, ada kuning. Pala konengan. Sekarang ada red flag. Wih, jangan pacaran sama dia dong, red Red flag. flag. Dulu mah nggak, jangan pacaran tolol. Iya kan? Orang Iya, dulu bener. cenderung simple ya. Iya, iya. Atau nggak mau mikirin. Gak mau lah. ribet, gak mau ribet. Terus pacaran lu sama dia mah red flag gitu. Iya, iya. Kader lagi. Kader yang ini dong, partai merah. Iya. Waduh. Kambing jantan ya? Iya, lanjut. iya, Gue iya. mesti beres, Bang. Beres. Aduh. Kalau dilanjutin dari batek gimana? Disebut lagi. Kan ada domba.
Iya. Gimana? Tadi anaknya yang ngasih tahu, malah yang ngerti istilah-istilah itu. Itu crab mentality Pi gitu. Terus Iya, lo ngebahas itu. oh gitu. Iya, Kita pukulin aja teman papi gitu. Kan inspirasinya ada yang temen ini kan. teman-teman. Tapi digituin di tongkrongan gitu. Kagak. Papi culun gitu. Gue langsung dicekik. Tai gitu. Langsung di smackdown sama dia. Tunjukin orangnya sampai diginiin. Yang mana? Enggak usah. Kalau Kang Fikri berarti pernah karena ya Ya semua orang pernah kayaknya ya nggak sih? Semua orang tapi kan ini tadi dari temennya yang curhat. Kalau Kang Fikri sendiri yang ngalamin langsung punya temen kayak gitu ada nggak? Ya makanya gue bilang tadi pasti lu juga pernah, pasti Bang Brur pernah. Irwan pernah, semua pasti pernah ngalamin itu. Cuman ada yang udah berdamai, ada yang belum. Nah kadang gue tuh kasihan sama yang belum bisa berdamai, yang mentalnya nggak kuat. Yang contoh yang berdamai itu gimana? Yang Ya kayak nerima, kita, yang nggak suka sama kita kan ada aja Iya, sebenarnya. iya, Cuman iya. kita ya udah, nah lah kagak kepake sama kita mah. Gitu. Nah mungkin yang di luaran sana ada yang nggak ngeh nih enggak di luar sana. Enggak, sebenarnya gitu. Gini, kita perumpamaan. Perumpamaan aja. Ya, di tempat-tempat lain. Maksudnya itu bukan yang di luar gedung ini. Dia cerita tuh bukan di luar gini, luar Pulau Jawa, keluar sana. Enggak, jangan-jangan ada yang nggak ngeh bahwa lingkungannya dia, tongkrongannya dia itu seperti itu, nggak pengen ngelihat temennya maju. Iya. Jadi malah ke bawah arus, jadi santai aja. Iya benar. Oh iya, jadi kayak bercandaan gitu. Padahal sebenarnya itu nggak bagus. Dikiranya bicara misalnya, gue mau misalnya nih ngelamar kerja terus, alah ngapain, paling nggak diterima, bla bla. Iya juga ya, terus ngikut gitu. Nah lu ada. Jadi menumbuhkan rasa tidak pede ke Jadinya Iya. nggak saling support kan. Nggak usah Iya. nunjuk. Jadinya. Kita selalu nunjuk ke dia. Selalu nunjuk ke dia. Iya. Jadi iya jadi Benar. kayaknya gue bisa deh, tapi kok orang-orang sekitar gue ngomong kayak gitu apa Iya. Apa iya gua memang nggak nggak bisa gitu ya. Udah lah, hidup mah nggak usah muluk-muluk. Wah, Nah, sering kayak gitu-gitu, banget. ya kan? Jangan ketinggian kalau mimpi, Iya, gitu kan. jatuh sakit lo, Nah, iya, gitu, gitu kayak dong. gitu-gitu. Kalau dulu paling sering inget tweetnya Uus. Halo Ben. Iya sih. Nge-reply. Dia nge-tweet nge-reply aku. Halo Ben gitu ya, aku balas. Halo juga Us gitu. Enggak ada tweetnya beneran. Iya. Ada temen yang seneng ngelihat kita sukses, Iya. tapi nggak boleh lebih sukses dari dia. Wah. Nah itu mungkin masuk juga ya. Juga lah bagian dari ya. Jadi Itu udah akut tuh. Itu levelnya mendekati ke level-level di mana kalau ada orang baik sama atasan langsung dinilai penjilat. padahal kan dia tulus. Jilat banget nih. Padahal emang bisa jadi emang nothing tulus aja bantuin atasan. Biasanya tuh orang-orang yang udah sukses Ya. seneng nih lihat teman-temannya sukses juga, asal Ya. masih di bawahnya. Iya, betul. Kalau udah di ini langsung beda lagi sikapnya Wah, kan. situ Iya lagi, kan? bentar lagi belok ini si anjing. Enggak. Enggak tuh. Pantesan tiba-tiba pada diem karena digini gua. Karena gua lagi yang fokus sama dia. Makanya langsung jangan beradu mata aja. Iya. Ini hampir kejebak Aku nih. nggak akan ngarahin itu ke Bu Mega. Megaloman. Megaloman. Iya. Aduh, megaloman. Padahal sebenarnya ya aku nggak kepikiran pas apa Kang Fikri ngomong aku jadi oh iya bisa ke situ. Sumpah. Lu tau gak orang ngadepin lu levelnya udah sampai sujon. Ente berharap apa Ben? Sujon tuh mau jadi apa? Iya. Sujon. Udah gede mau jadi apa? Wah, bagus tuh. Itu bukan Susan ya? Susan. Sekarang juga bisa kan Ya kenapa kalau dinyanyiin? Bapaknya masa nggak boleh nyanyiin itu? Oh, anaknya Pak Didi. Iya, Pak Didi kan kalau masih kecil dulu Oh, Pak Didi kan panjangnya Jiki Wididi. Nama panjangnya Jiki Wididi ya. Itu beda sama yang tadi ya, yang Heri Wididi kan karena disorakin. Iya. Kalau Jiki Wididi emang giginya rapat. Jiki Wididi. Jadi dia kasih nama Jiki Wididi. Lu pernah nggak Wan gitu Wan? Bukan ketemu temen atau tongkrongan yang model kayak gini? Justru malah gua kan sukanya joker kalau di tongkrongan kan. Iya, Ini yang tukang bully berarti nih. Enggak, justru gua malah beda lagi nih. tuh ada kayak contoh stand up lah gitu. Iya.
tuh ada stand up tuh lu ikutan aja tahu lu daripada apa ngejok cuma di sisi doang gitu. Kalau gua teman-teman gua lebih kayak gitu. Nah, kalau kita harus bedain kalau ngelihat dari komunitas stand up terutama Bekasi deh contohnya itu kan buliannya keras banget ya. Di atas panggung mesti temen-temen tuh kalau di atas panggung bener-bener digojlok. Tapi dibarengin solusi, ngerti nggak lu? Udahnya tuh turun, lu jangan jatuh mental lu. Itu buat gua kritik membangun, tidak membuli, tidak ngajak. Ini mah yang lempar terus kayak buang tai doang tuh lo. Kayak dia nih tadi nih. Kan? Iya. Kita lagi ikhtiar mau nyelamatin karir. Berubah sama dia. Dibawa ke Jiki Wididi lah. Ini satu bawa jadinya tuh. Tapi kalau di stand up beda lagi memang, Kang. Jadi kayak misal yang ya kita pas lagi di posisi junior tuh kadang kalau kita nggak lucu ya lebih gila lagi kan kita. Wah nggak lucu, bener-bener nggak ketawa. Tapi sekalinya ada yang lucu, fair. Iya kan kita nggak ada yang nahan ketawa. Karena dari awalnya juga memang tujuannya bukan mau dibully. Dilatih nih mentalnya, apanya, motivasinya. Terus udah turun dari panggung juga dikasih ilmu-ilmunya. Iya. Kita emang pengen ngedukung, nggak ada istilah jual buli di nggak ada. Bahkan kalau beli Tadi gua ambil ngelos tapi sebalik lagi ntar. Kalau jual Aku mah cinta sama kamu. Aku ini cintaku. kalau jual buli mah jual banteng, jual buli. Waduh. Bahasa Inggris. Nah, ngebedainnya gimana? Jadi gini. Nah, ngebedainnya gimana? Antara bully sama ngelatih mental. Ya kayak gitu aja tadi yang kita Nggak ada obrolin. solusi Nggak ada solusinya, kalau bully. cuman sekedar ngeledek doang. Iya. Oke. Atau mending sebaiknya gini kali ya. Pun ini nggak bisa dibedain bully atau mau ngelatih mental. Ketika nerima bulian, ya kita anggap aja jadi motivasi ya. Jadi motivasi ya dong. Oh iya, lu bilang gue jelek, misalnya gue nggak lucu, bla bla. Gue buktiin. Harus punya mental itu. Iya. Kalau dikasih bulian, lo kasih palian. Iya, Kan bulian. Kasih banget sama palian. Bulian. Benar. Kalau bulian, saya palian dong. Kaget saya. Saya juga sebenarnya refleks ini, kaget. Kalian. Atau memang kayak yang mentalnya kuat itu ya memang harus ngelewatin bulian nggak sih? Kayak beberapa tuh ketika ngelewatin Agak tricky Ben kalau itu. Iya sih. Ya kalau yang nggak kuat memang nanti itu takutnya. Iya, bahayanya di situ. Tapi Takutnya kayak menormalisasi gitu. Ya, Takutnya sering gitu. kali yang terjadi sebenarnya kalau ngeliatnya hari ini menurut gua sayangnya yang terjadi sekarang justru malah arahnya lebih ke menormalisasi. Menganggap memukul rata semua orang mentalnya sama. Oh iya. Kuat semua. Kayak yang curhat sama gua aja kan ternyata masalah mereka tuh dua. Mereka nggak berani speak up atau mereka nggak punya ilmu public speaking untuk melawan gitu. Jadi cuman bisa bertahan diem. Nah, diem kan penyakit ya. Iya, dia penyakit. Diem tuh penyakit. Angin Yang duduk, kasihan, angin duduk biasanya angin tuh. duduk. iya benar. Nggak boleh dikerokin tuh, Wan. Nggak boleh. Kan bukan kelapa. Iya. Terus udah, Ben. Kalau dikerokin anginnya diri. Mau turun dong. Diem beneran penyakit tuh, diem di satu kursi nggak mau turun-turun tuh. Busway kan, di busway. Maksudnya kan Kan ganggu supir ya udah. Iya, Saya udah mau pulang Mas nggak Iya, mau. muter terus. Sama buat dia sendiri kan pegel. Gitu berapa menit lagi sih ngomong? Enggak, masalahnya sebelum ini kan Boyan ya. Enggak, gue nih Ngomongnya sebenarnya sama kan juga. promo udah lama nih. Iya, makanya. Pengen kesini juga udah lama. Iya. Kenapa takdirnya pas baru beres kemarin sih? Iya. Iya. Dapetnya mana? Dia lagi mulutnya begini serampangan banget, udah serampangan nggak? Enggak, tapi ini salah satu keresahanku juga, Kang. Iya. Tongkrongan cowok sama cewek itu beda. Wah, coba. Iya kan, kalau cowok itu tuh semuanya lewat bercandaan. Nah, kadang bercandaan itu yang bikin temennya Kang Fikri tadi Iya. nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ketika mau balikin serius nih, Iya. balikinnya serius nggak bercanda. Ya, kayak gitu jadi tongkrongan nggak Baperan. seru. Iya, Asik, iya kan? serba Iya, salah. Iya kan? Kalau nggak bisa ngelucu juga kayak temennya Kang Fikri jadi nggak bisa balesin tapi lewat jalur komedi juga Benar. itu. Nah, tanggung jawab. Tadi lu antara cewek apa cowok? Ceweknya. Ceweknya. Oh, cewek. Ceweknya. Gua nunggu Tongkrongan cewek? Iya. Iya. Aku nongkrong dulu ya. Enggak, kalau cewek itu lebih serius. Lebih serius. Iya kan, lebih serius. Misal kalau ada yang nyakitin tuh langsung kayak kerasa karena biasanya nggak bercanda-bercanda kan. Iya, Kalau iya. salah ngomong itu gampang langsung jangan kayak gitu dong. Iya, Kalau iya, cowok iya, tuh iya. kita susah bedain nih bercanda sama bulian gitu. Bener. Nah kalau menurut kalian bertiga nih, kenapa ada orang iri? Maksud gua, apa sih sebenarnya yang ngelandasin iri itu? Kalau menurut gua kan,
iri berarti ya misalkan kayak gue nih. Iri sama siapa gitu. Anjir nih mah jadi musisi cuma modalin doang, padahal kayaknya gue nggak bisa gitu. Bisa dong, harusnya bisa dong. Enggak, justru gue ngomong kayak gitu sebenarnya gue Sadar diri. kalau gue nggak bisa, jadi akhirnya yang keluar kayak gitu. Kalau aku menurutku gara-gara kanan mentok sih. Jadi dia Ngiri ya? Iya, kalau ada yang ngiri lu nganan kan? Kepet loh. Jangan main sini. Oh, pipa perdamaian. Iya. Ya itu mah karakternya aja kali, Wan. Ya itu lebih ke watak sih. Karena sifat iri itu lahir dari kedengkian kan. Dari iri hati aja emang musuh lu cuman setan aja udah. Lu mau ngelawan sifat itu atau kagak gitu. Jangan-jangan ini memang orang yang ngiri-ngiri ini terbentuk di keluarga. Sorry, balik ke keluarga nih. Keluarga harusnya bisa jadi sih. bentuk support Bisa system jadi, yang bisa kita andalin dong. Bisa Kayak jadi. gue kadang ngelihat ada orang yang nyebelin, ngiri, segala macam, nggak support. Dia itu juga korban menurut gue ya. Iya, benar. Karena dia kan terbentuk. Iya, sepakat sih kayak Iya bullying aja kan yang pelaku bullyingnya kan biasanya sebagian besar punya background Itu. masa kecilnya pernah dibully atau di keluarga diperlakukan. atau bapaknya misal kayak gitu kelakuannya nurun ke anaknya. Iya. Anaknya curang gara-gara bapaknya dulu juga curang gitu. Oh, berarti yang dulu curang. Kan turun, maksudnya anaknya tukang iri. Oh, dulu ternyata bapaknya suka iri. Atau memang dia dapat terbentuknya dari Jadi rumah. waktu dididik Banyak ya. sekalian Ben. Emosian, musisi mah jangan emosian. Enggak benar. Jadi Enggak, musisian juga berhenti jadi rentenir gua ketemu lu tiap hari. Musisi jalanan buka garasi itu. Mukanya bisa dibuka. Iya, Tapi masuk akal lingkungannya. Jadi dia benar turun dari dia keluarganya. terbentuk. Jadi misalnya nih kayak kita berdua udah berkeluarga punya anak. Betul. Diusahain anak kita support ke Bener. anak dulu. Tapi bener kayak sekarang di sekolah aja kan kalau kita dulu gua nggak tahu ya. Gue termasuk yang sepakat dengan murid dijewer, murid disentil, murid ditampar. Buat gua oke-oke aja sih selama Iya, nggak ada lama. alasannya. Iya. Terus di tempat-tempat yang memang tidak membahayakan. Karena zaman gua kecil dulu kan kalau Iya, ditempelin guru pulang ditambahin ya. Iya, Malu bapak lu Kalau ngadu ditambahin, tadi diomelin guru gini-gini. Malah apa lu? Oh, salah lu gitu jadinya. Nah kalau sekarang kan kayaknya semua serba dibelain ya. Iya, ngomong keras iya dikit, kan? suaranya kenceng dikit, Iya. gurunya udah ngadu. Belum cukup umur, nggak boleh punya SIM. Sekarang aturan nih, boleh punya SIM. Oh iya, surat izin. Mengemudi, surat izin Pemerintah. Memerintah kendaraannya. Betul. Ya, harus ke kiri. Harus ke kanan. Memerintah kendaraannya yang adalah kendaraan politik ya. Iya. Iya, tapi tadi yang itu banyak tapi tergantung umur juga kan. Nggak, maksudnya kan Kalau yang masih kecil jangan. sering terjadi sekarang di sekolah-sekolah pun kadang orang tua mendidik anak itu tidak bijak. Anaknya salah, dibelain, gurunya yang disomasi. Iya. Padahal kan anaknya yang salah. Benar, kalau di Gitu. berita-berita tuh sering kayak ngilu kayak Iya. guru yang ada video dijelek-jelek kayak diledekin tapi dia nggak ngelawan. Iya. Karena Kalau saking yang ngelawan takutnya masih itu. mending ya Kang, tapi nggak ngelawan gara-gara mungkin anaknya tahu akan dibelain Iya, bapaknya. karena itu dan gurunya juga anjir kalau gua ngelawan nih. Somasi lah, Balik lagi ke gua, Iya, balik ke gua. udah gaji tipis gitu. Soalnya kalau guru oknum dari zaman kita juga dulu ada. Iya. Cuman tidak diekspos emblem guru. Iya. Maksudnya nggak disebut statusnya guru itu di Indonesia begini, nggak ada tuh nggak cerita ada. begitu. Hanya ada salah satu oknum guru atau murid diperlakukan bagaimana doang. Kalau sekarang kan rata, seolah-olah semua guru Semua guru gitu. Iya, dulu sekolahnya begitu ya. Keras gitu kayak. keras banget. Iya, kalau sekolah masih keras ya. Kalau lembek belajarnya gimana? Kalau lembek mah kita sekolah di tahu. Sekolah di tahu. Tapi mungkin harus dikombinasikan Kang. Yang bagus dari sekarang diambil. Iya. Oh, iya. Yang bagus dari Iya. dulu diambil gitu. Ya bukan, ya gue juga tidak bilang bahwa ya sistem pendidikan dulu lebih baik daripada sekarang, tapi sepertinya memang kalau bicaranya di ranah sistem pendidikan doang, kayaknya dulu lebih baik sih. Iya. Gue sih kayaknya berani deh ngomong kayak gitu, kayaknya dulu lebih baik deh. Agama jelek lu nggak naik kelas, kalau sekarang nggak ada pendidikan agama Iya. jadi barometer. Iya benar. Lu sebagai tukang nilep uang LKS gimana? Pernah lagi. Gue SPP lagi, SPP. SPP gua juga SPP gua. Emang pernah. SPP aku dulu pernah kan SD tuh, dari SD buat apalah gitu. Terus hujan-hujan.
basah tasnya. Ibu ngecek ini uang SPP cuman dulu pakai buku kecil itu kan. Iya. Dicek dibuka, wah udah deg-degan nih. Terus ibu buka nih, kamu tuh belum bayar ini kok nggak bilang sih, harusnya bilang biar dikasih duit. Ya aman. Wah, aman nggak jadi. Nggak jadi. Saya mah ketahuan setelah 3 bulan. 3 Wah. bulan nggak dibayar, ini kemana? Jajan, oke. Oh iya, langsung ini Dihajar tapi. Iya. Oke. Oke-nya baik. Oke. Set gitu pakai kode. Oke, masuk kamar. Gua ngaku. Iya. Ini buat Oke-nya bagus, soalnya tak ada OC-nya. Nah, ya aduh. Oke, bagus juga kan. Kaligis, OC Kaligis bagus. Ya. Bagus pengacara. Kalau beta bilang OC siapa? OC jawab apa? OC Kaligis. OJ Kaligis. Jadi pendidikan Pak OJ Kaligis itu dulu dimulai dari Nggak ke situ, kita bukan lagi bahas pendidikan Pak Ojek, bukan. Iya, namanya buat kita contoh gitu. Nih kita balik lagi ya, ke episode yang sebelumnya. Kita harus datengin Boyan lagi dong. Aduh. Repot banget. Apa temen yang suka ngecilin kita gitu, masih berteman nggak mas sekarang? Ya kalau gua akhirnya sama temen-temen tuh sudah sampai di level gini. Mungkin mereka kepleset hari ini, kalau misalnya besok mereka lurus ya udah kasih kesempatan buat mereka. Jadi kayak gua tidak mau membalas sikap mereka itu dengan sikap yang sama. Iya. Oh, Dengan dia membatasi ngasih tai jangan kita kasih tai lagi. Iya gitu. Cuman mungkin aja dia ada batasan kali ya. Kalau Ya, dulu iya benar. Kalau Bener anjing. Lu dikasih tai ya lu jangan balas kasih tai Di lagi. tongkrongan mana ada orang saling ngasih tai coba. Kalau SD gua ngasih tai ke temen gua mau dicek sama gurunya. Mau dibuka. Bukan harfiah. Gua mulai emosi gua sama lu. Ya Allah. Baru kali ini dipukul senior nih. Senior Bogor lagi bukan komunitas gua ini. Lu tahu cerita gua di komunitas Bogor di mana kan? Lu tahu ceritanya kan gimana? Jangan dipancing. Jadi gimana di stand up Bogor? Ya gitu aja. Ya, berarti lu pokoknya dia ya istilahnya dia jahat sama lu nggak jahat sama dia gitu. Ya kalau lu balik lagi ya pasti ada batasan. Tapi ya silakan. Nah, misalkan gini welcome nih. aja gue sih. Ada nggak sedikit di hati lu kayak ada orang ngecilin, contoh nih misalkan contoh, lu mah kagak bakal bisa stand up gitu. Taunya waktu itu stand up naik nih, terus lu sering di TV terus kayak dia kayak, sekarang ini nih ada gocap nggak gitu? Enggak, ini gua yang ke lu ada gocap. Gua berdiri lagi jadi dompet. Nah, lu ada anjing nih. Gini, gua mau nanya, lu semua ngalamin gini nggak? Waktu kita awal casting dicengin. Udah mulai berhasil tembus casting, wih so artis. Begitu ya kan? Begitu udah jadi artis beneran, alhamdulillah hidup kita lebih bagus, datang. Bro, ajak gua dong. Orangnya gitu juga. Orangnya sama. Ada lagi. Ada. Iya, ada. Benny namanya. Iya, saya tahu. Bukan dong. Ada. Karena gua memutuskan buat gua tidak mau terlibat dengan cara dia gitu. Jadi ya udah gitu. Gua memilih untuk kalau karakter dia memang beneran udah berubah, ya gue coba bantu kasih jalannya. Kalau ternyata karakternya tidak berubah, daripada jadi makin bangsat, ya kita berteman aja. Nah ini kan buat kita yang bisa menghandle ini kan, kasihan yang orang yang akhirnya terpuruk kan, Nah, itu. mentalnya kena. Makanya di lagu gue, kesannya yang gue bikin, gue yang terdampak. Jadi rasanya kayak seolah-olah gue lagi, seolah-olah gue yang lagi curhat nih gitu. Iya. Mewakili apa yang mereka rasakan. Tapi kan kalau Kang Fikri kan orangnya ikhlas gitu ya, aman gitu. Belum. Iya, Ya, enggak, maksudnya belajar lebih lah. santai lah gitu. Ya. Kalau lu kan meledak-ledak kalau ada temen lu kayak gitu, lu masih Langsung temenin nggak? peleng. Iya, kok nempel? Enggak. Enggak dong. Kalau ada temen lu yang sifatnya kayak kepiting gitu, jalan miring. Gua nurusin. Bang Ber, apa kabar? Gitu ya. Masih lu temenin nggak? Ya kalau sama kayak Fikri kali ya. Misalnya gue temenin dia begitu ganggu gue, ya udah cukup kenal aja. Karena nyakitin ntar ujungnya apa? Giliran kitanya udah enjoy sama hidup kita on track. Oh ini jalan gue. Terus tiba-tiba datang, sekarang sombong. Si anjing. Tiba-tiba datang ada yang sombong. Emang kita dul. Dulu sombong. Kalau bulan
bisa ngomong. Ya. Tapi umur nggak, Bang Bro? Umur Iya. Umur nggak sih yang tergantung membuat umur. seperti itu? Iya. Karena gini, gue juga Iya. ngelewatin fase-fase Iya. enok gitu. Jadinya. Ada fase di mana ambisi gue ketinggian untuk membuktikan ke dia. Sampai akhirnya Iya. begitu kebuktiin jadi bingung. Gue abis ini mau ngapain? Udah sampai soalnya gitu. Iya, ngapain gua ngurusin ini? Iya, umur Sama juga kalau harus sih. kalau dulu pas masih muda banget bentrok-bentrokin nih, misal dia kayak gitu omongannya, ngapain sih ngomong kayak gitu? Kalau sekarang tinggalin aja. Iya, bener. Kayak, Suka kayak ngebel- menghindar aja sama Iya, dari iya. orang itu gitu. Ngebentrokin mahasiswa polisi gitu kan. Jadi Lah emang itu tugasku, provokator aku. Tugas lu itu. Ada nomornya di sini. Untuk demo-demo ayo kalau mau bentrok. ah tadi kan udah kalau lu Langsung ya, Ben ya. Langsung dulu ya. kalau lu Ben Langsung. lu masih ditemenin nggak? Lu gimana? Kalau aku paling benci tuh dengan kata, wah dia berubah sekarang, nah kayak itu males. Padahal perubahannya belum tentu negatif ya. Iya, iya. Misal nih kalau Dia udah susah sekarang mah Ah, gini. Oh, gitu. Padahal manja tuh kita nggak pernah gituin orang gitu loh. Wih, dia ini ya kayaknya udah jarang nongkrong gitu. Ternyata memang kerjanya banyak, ya udah gitu loh. Gue pernah tuh hasilnya kayak ya ada lah. Tapi gue ketemu dua sisi di posisi itu. Jadi ada yang memang menilai itu karena emang dasar dengki aja gitu. Nggak peduli dengan perubahan kita positif atau negatif. Ada juga yang memang dia nilai kita karena dia nggak tahu dunia kita sekarang. Iya, Oh, iya. Ngerti nggak sih? Lo kayak bener. gue bukan nggak mau nongkrong bro, gue tuh sakit kuning kalau harus nongkrong. Kalau dipaksain tambahin nongkrong nih sakit kuning gue. ya. Iya. Tapi juga sebenarnya ada 3 sisi juga, Kang. Wah oke. Ya, Enggak, sebenarnya mungkin orang itu nggak mau memahami juga, Kang. Kayak gini, Iya. aku tuh punya teman baik juga, tapi dia udah berkeluarga, udah punya anak. Jadi dia udah lama banget nggak ketemu, di grup WhatsApp juga nggak pernah nongol. Tapi aku sering lihat story-nya sama anaknya terus, sama istrinya terus. Jadi seneng. Kita pikirannya tuh cuma, oh dia sibuknya itu, dan kita nggak perlu. Ya sekarang sibuknya sama keluarga, sama anaknya. Ya mungkin fasenya udah gitu iya, loh. iya, Nanti iya. misal Lebaran ketemu, baru kita cerita aja. Nah, Gue juga punya temen itu, teman sepermainan. Wah, ini punya teman teman Pemancingan. Waduh. Iya, kalau gue kerjaan biasanya kayak lu mau ini nggak gitu, bisa nggak di sini ngisi gitu. Ya nggak bisa, maaf ada jadwal, sombong udah. Udah Iya, lah, iya, bener. ya emang ada, masa gimana dong gitu. Tapi kan sekarang udah nggak gubris itu sih. Ya, lu mau nilai gua Iya. kan serah lu lah. Toh waktu susahnya kayaknya- gua prosesnya kayaknya- lu nggak ngikutin gue. Tapi kayaknya itu cuman ketemu di usia kita deh bang, yang Iya. penuh tekanan anak harus bayar ini, bayar Bener. itu. Omongan begitu tuh deh kagak bodoh. masuk kanan sama sekali, udah bodo Iya. amat lah. Gitu, yang penting anak gua dulu. Ayo kita beranak Sama pasangan masing-masing. Tapi ya makanya maksud gua kadang nih jelek kita adalah kita nggak pernah mau belajar dari yang lebih dulu. Jeleknya ini. Iya. Enggak, namanya sifat, bukan. Kalau muka memang ini. yang lebih dulu jelek. Iya. Apa gimana? Rasa ganteng lu semua. Dibandingin lu iya. Emang tugas saya di sini. Bandingan lu iya, men. Iya. Nggak, maksudnya kayak ada Bang Arif gitu, mungkin nama gue yang kita ketemu sadarnya di usia tertentu yang udah tertekan gitu. Yang belum sampai usia kita tuh harusnya belajar bahwa lu lebih dini aja untuk berpikir seperti itu. Bener. Iya. Karena soalnya mikirin kayak gitu jadi ngehambat banget. Almarhum Babe gue pernah bilang kalau lu terlalu banyak mikirin penilaian orang lain, kalau tujuan lu di musik itu pengen berdakwah, pengen berbagi kebaikan, itu banyak orang yang lagi nungguin lu gara-gara lu ngurusin dia doang. Wih, keren. Iya, Almarhum bener. bisa ngomong loh. Waktu masih hidup. Masih hidup. Waktu masih hidup. Iya. Kan tadi ngilangnya almarhum. Kalau waktu pas udah meninggal ada beda lagi. Beda lagi. Kalau ketemu waktu terakhir tuh dia masuk ke mimpi gua ngomong kalau ketemu Benny pukul. Gitu. Iya, boleh. Boleh nitip ke almarhum enggak? Ya, boleh ditimpa make teh. Pakai tete burik ya. Kang Fikri, jangan suka dengerin orang meninggal. Bapak saya juga ngomong gitu masalahnya. Iya. Tapi kalau lu bilang kita berharap sama yang lebih muda untuk memulai gitu, sulit sih. Kenapa kan, tuh? Kan kita Buat terbentuk juga mikirnya. sama keadaan, Iya sih, iya. iya sih. Memang Tapi kayak Paling tidak benar Tapi kalau iya, jalurnya kan, Fikri kita itu pakai- salah. Jalurnya Fikri ini, ya lewat lagu mungkin mereka bisa dengerin buat sebuah bahan pemikiran gitu Iya, kan. iya. Berandai-andai Maksudnya di kayak- depannya gimana nanti gitu. Berarti kalau ada satu rumah sakit gitu, ya lu fokusnya ngasih obat, bukan mentingin satu orang doang. Ya. Gitu. Kalau satu orang ngeribetin, udah lu lupain.
Kalau di dalam rumah ada 5, yang 4 aja lu sembuhin, orang yang 1 nggak mau disembuhin. Iya benar juga ya. Bener. Gue pulang ya. Sakit. Iya, Bagus tadi. Dia yang ngomongnya bagus. Iya benar. Iya, yang sakit ente doang. Iya. Berarti cara nasehatinnya ya kalau dia bisa dinasehatin oke, kalau nggak bisa ya lewat. Ya udah gitu. biarin Kita aja. sindir lewat karya. Bisa. Atau nggak usah pedulin sekalian aja sekalian. Nah, Kalau aku tuh Karena kita nggak bisa nyenengin semua orang. Nah, itu benar. Tapi kalau aku tergantung dia sedekat apa sama kita. Kalau deket tuh aku biasanya nyoba ngambil resiko untuk ceplas-ceplos, gak apa-apa lah nanti Oh dibenci. iya. Tapi biasanya aku kasih positifnya dia dulu. Kamu Ya. tuh baik, kamu tuh ini. Cuman teman-teman itu pada sebel gara-gara ini gitu. Iya. Kalau akhirnya dia nggak bisa nerima, ya udahlah, aku dibenci, udah Betul. gitu aja. Sepakat gua. Jadi kayak gua juga selalu berpikir gini, mendingan lu benci gua hari ini, tapi besok nggak nyalahin gua. Daripada besok lu ketemu gua kalau lu diem aja pas gua gini. Bener, bener. Tapi ngomongnya berdua ya. Iya. Jangan pas rame-rame pakai toa ya. Iya. Ya kayak gini Ben, kita tuh nggak suka sama lu. si Sandra duluan deh. Berarti kalau di tempat Kang Fikri masih banyak bullying nggak? Kayaknya Contoh di misalkan mana-mana kayak sih. di Wah, gue sekolah. belajar dari anak gue. Ini gimana? mudah-mudahan jadi doa kita bareng-bareng, anak kita kayak di semua ya amin. Amin. Mudah-mudahan nggak kenain. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak gue itu pernah dibully di sekolahnya bang. Gue tahu belakangan. Ternyata terus gue tanya kenapa lu nggak ngelawan? Terus jawaban pertama dia karena bapaknya tentara. Terus gue bilang kakek lu tuh ada yang jenderal. Kakek uyut lu, kakek gue. Jadi lu nggak usah takut. Keluarga api itu tentara banyak, TNI banyak. Terus dia bilang, enggak, tapi aku nggak suka cara itu. Itu masih kelas 3 SD, Bang. 3 SD. Iya. Masya Allah nih. Terus udah, gue tungguin, gue pantau, itu kurang lebih hampir sebulan, dia balas pakai baik. Jadi dia bawa ompreng, gue intip nih, dia bawa ompreng, temennya, minta dong, selalu diminta sama yang tukang beli ini. Apa nih? Nggak tahu aku mereka. Bekal. Sangu dari rumah, bawa nasi makanan. Iya. Diminta, dikasih sama dia semuanya. Ya udah kalau kamu belum makan, kamu makan aja. Jadi gue ngintip, gue kong kali sama gurunya. Gue pengen tahu nih anak gue sampai di mana, karena pola gue sama bini gue agak sedikit ekstrim ngedidik anak gitu. Dibayain terus sama dia sebulan. Lepas dari sebulan itu anak yang suka ngebullying dia, yang paling ngebelain dia. Jadi dia bilang kalau gue baikin dia bakal capek dan dia bakal baik sama gue. Dan gue dikasih tahu sama anak kelas 3 SD kayak ditempeleng rasanya. Asli. Jadikan musuhmu itu temanmu. Make love, not Wah. war. Dia juga Iya kan? Ini bagus sih, make love not war Iya, bagus Iya, ya. make love tuh bukan berarti itu, makanya tuh Iya, iya. ciptakan rasa Iya, cinta, iya, bukan iya, perang gitu. dia juga pernah dibully gitu dulu. Kakek gua ini tentara gitu. Ya, yang ngebully lu kan tentara boboho tapi Yang lempar granat yang dilempar kucingnya. sama ngambil kentang. Dia cuma ngambil kentang. Itu mah nggak ada harganya, itu mah makin dibully lagi kalau bapaknya itu. Ngecilin boboho lu. Parah. Lu crab mentality lu. Tahu bubur Udah. jeans. Emang bobo jeans, celana jeans dikecilin. Aduh, udah jangan pada sekali ngecilin jeans. Jadi akhirnya gue ke anak gue ngedidiknya lebih kayak gini. Tapi lu nggak boleh diem kalau ada orang yang dibully karena tidak semua orang bisa ngelakuin apa yang ngelakuin. Iya. Benar. Jadi harus ada perlawanan. Harus ada perlawanan. Tapi memang harus diawali dengan rasa sabar lu, tenang. Jangan langsung ikutan emosi, jangan kebawa sama dia gitu. Dan gue diajarin sama anak kelas 3 SD bang. Sama anak gue yang nomor 1. Sekarang umur berapa? Sekarang mau 13. 2 SMP, kelas 2 SMP. Bener. Itu tuh sebenarnya efeknya tuh kalau makin gede makin Makin gitar efeknya. Iya. Makin gede. Dulu pernah ada satu kampung yang aku nggak tahu, pokoknya tuh bapak-bapaknya bilang kalau ada maling itu, misal ada yang kerampokan, kamu nggak mantuin hari itu, mungkin itu bisa berakibat ke kamu juga gitu. Karena ketika kamu bantuin, memang kamu beresiko untuk ngelawan juga, dilawan sama maling juga. malingnya. Tapi kalau kamu nggak ngebantuin, maling itu akan leluasa. Oh di sini enak nih, nggak ada yang lawan. Tapi ketika kamu bantuin, ya udah mungkin bisa menghentikan itu. Kayak bullying juga. Gini, ini contoh depan mata yang mungkin kita pernah ngalamin ya era ini. Nih sebelah sini. Enggak. Ini dari tadi nih. Aku jatuh cinta. Mau gerak aja aku refleks. Saya 98. Isu di berita, korban terbesar itu orang keturunan Chinese dan orang-orang yang ekonominya besar dan toko-toko. Padahal kan fakta di lapangan yang berbaik sosialnya dalam kehidupan sehari-hari selamat.
Iya benar, di tempat gue Ada begitu. Chinese yang selamat, ada orang kaya Ada. yang selamat, ada Ada. tokoh yang selamat. Kenapa? Karena ya itu tadi yang Dia lu bilang. baik ya. Dia memberikan kebaikan, bersosialisasi dengan baik. Lo akan terlindungi dengan kebaikan gitu. Iya benar. Walaupun ada yang apes juga. Ada Ada ya yang- itu kan takdir ya. Takdir, Nggak bisa ikut iya, campur. benar. Kenapa lu mau koreksi Tuhan? Gua nggak ikutan ya. Silakan monggo, ayo. Enggak. Ayo. Ini mah gua jaga diri dari awal. Gua kalau politik masih bantuin lu. Masih Kalau- bantu Tuhan mah enggak? Gua ikutan bodo amat. Enggak, maksudnya itu kayak ada yang maksudnya saking kan waktu itu chaos banget gitu, ada yang udah berbuat baik tapi karena masanya terlalu banyak, Ya. tetangganya sampai nggak sanggup untuk Ya. bantuin gitu. Dan ada itu juga. takdir. Tapi kan ya. banyak juga sebenarnya yang terselamatkan karena dia Pasti berbaik-baik pasti. gitu. Dengar cerita teman-teman kita gitu kan, ada yang di Ada. Jakarta kan. Itulah. Nah, gini. Apa? Pak Fikri Wah, Rahmat. gitu. Pak Fikri Rahmat sekarang. Ya. Apa sekarang kalau dulu kan kalau di stand up Fikri Rasta. Ya. Sekarang jadi Fikri Rahmat. Di stand up juga sekarang Fikri Rahmat, semuanya. Oh, Fikri semua Rahmat. semua Ganti. sekarang. Fikri Fikri Rahmat. Rahmat. Lu kapan ganti jadi Beni Rahmat? Enggak perlu kan nggak sakit-sakitan. Oh, gitu. Oh, lu pikir Fikri pikir Rasta dia sakit-sakitan? Gua nggak sakit-sakitan. gua. Pukul diri sendiri. Jadi ada Pak Nyus nih, bapak-bapak Nyus. Waduh. Gue juga ngebacain berita. Nih jadi ada berita tak terima dibilang pencitraan Pandawara Group Heeh. Oh iya. balas haters. Ayo sini turun sungai bareng. Iya. Gua Jadi sempet baca tuh iya, viral lagi. Pandawara Group itu ya kan kita udah tahu lah ya apa viral ngebantuin Iya, ngebersihin ngebersihin lingkungan. lingkungan gitu. Nah, ada komen biasa netizen kan suka kayak ngehe ya mulutnya ya. Komentarin ya elah paling kayak gini-gini doang lah. Akhirnya si Pandawara Group kayak ya udah lu jangan bacot doang kesini Iya. kalau mau bantuin. Isu gitu. lingkungan tuh paling banyak terjadi kayak gitu tuh. Iya. Di pergerakan isu lingkungan itu banyak kayak gue aja pernah. Ya alhamdulillah kan gue kayak mencoba hal-hal yang mampu gue lakukan kayak Iya. bawa tumbler gitu ya, SR isi ulang apa segala macam. Sebatas gue mampu lakuin aja. Ya tujuannya nothing tulus. Iya. Halus bener nyindirnya. Ya mulai diperhatiin gitu, berbuat aja nggak apa-apa. Ada yang DM gua. Bang, masih pakai plastik tapi ya masih lah. Gimana caranya gue ngindar? Ya karena kan baju ada plastiknya, celana ada plastiknya, ya kan semua ada plastiknya di badan kita nih ya. Terus masih lah. Terus jawaban selanjutnya adalah sayang ya koar-koar ngomong isu lingkungan tapi masih menggunakan plastik gitu. Iya. Itu banyak banget. Waktu Aukarin bersih-bersih lingkungan. Dulu inget nggak lo yang sempat viral tuh, pencitraan doang apa segala macam. Ya udah sih kan dia nularin ribuan dan jutaan followers dia ya lumayan. Iya. Apalagi Pandawara, maksudnya Yang jelas-jelas nyemplung. Maksudnya kalau dia terkenal pun aku nggak peduli gitu Nggak loh, peduli. nggak ada jeleknya. Nggak, kalaupun emang dia mau pencitraan, menurut gua Pandawara itu melakukan pencitraan yang paling tolol. Karena nyemplung ke kali itu resikonya gila. Iya, Ada ular bisa Penyakit. Iya, itu penyakit kulit dari nyemplung ke sungai itu ngeri-ngeri. Serius. Iya kan? Ada yang bijinya sampai keruak, Bang. Kalau ada bakterinya kagak berhasil. Ini kan nyemplung sungai segini. Iya. Sungainya yang rusak. Iya. Oh, jadi yang mencemari sungai ya? Iya, kebalikannya Pandawara kan aku. Aku kan warna panda. Aduh, dibalik. Nah, ini warna panda. Tapi kalau nggak ada aku kan Pandawara jadi nggak ada. Iya, Sungai benar, semua benar, bersih kan benar, ini kan benar, ngasih benar, kerjaan benar. ke Pandawara. Yang paling epic yang Kalau satu panda matanya yang hitam, kulitnya putih, dia kebalik sih, yang putih matanya. Pandawara yang paling epic yang satu pantai itu loh. Oh iya, yang sampai bikin marah orang itu apa di Bupati apa? Bupati apa camatnya gitu. Kalau mau gerak apa koordinasi sama kita dulu. Kalau nggak salah pernah sampai ada yang warganya juga tersinggung ya. Iya. Kalau nggak salah pernah ada satu yang warganya juga tersinggung. Iya benar. Pasti kadang Maksudnya lucu. kalau beresin sampah itu kan simpel, nggak perlu koordinasi. Itu kan Iya. udah kalau itu nggak berlangsung lama kotornya di dunia, pasti di dunia sampah ganti kalau harus Pandawara. koordinasi berarti ada cuan di situ. Oh, ngerti gua ada budget ya. Iya. Ada ini kan ada bakso cuanki kan di situ. Iya, betul. Cari uang jalan kaki ya. Gimana rasanya nyelamatin Mas Ben? Gimana rasanya nyelamatin? Gimana rasanya? Seperti itulah. Tapi benar maksudnya kalau aku tuh sering lihat kan ada beberapa kayak aku tuh follow ini Doni Herdaru. Dia yang nyelamatin binatang-binatang gitu. Makanya jangan makan anjing, jangan
Pokoknya kucing jangan disiksa gitu. Terus dia terkenal gara-gara gitu. Terus banyak orang yang benci ya. Kita itu nggak sanggup ngelakuin kayak dia yang sepositif dia. Kenapa sih nggak diem aja gitu? Kalau nggak setuju diem aja. Dia ngerugiin apa ke kita? Teman kita ya Gihau. Masih ada yang bullying kan waktu dia ngangkat masalah Bantar Gebang. Iya. Ada juga. Memang ya begitulah. Iya, itu kayaknya berarti netizen itu salah satu orang-orang yang crab mentality tadi ya? Iya kan? Jadinya. Ada orang pengen ini disenggol, ada orang Iya, pengen jadi bagus disenggol. Pujian yang didapatkan orang lain tuh tidak membuat diri dia bahagia gitu. Tapi berlaku nggak, Bapak melakukan sikap nggak mau. Anjing emang. Kesel, kebawa emosi nih saya nih. Jangan kesel, jangan kesel. Tadi anjing emang jangan kesel. Ini langsung nengok. Nah, ya Kang, lu sebagai musisi, ada pesan apa buat orang-orang yang punya mental kepiting itu? Lanjutin aja, nanti juga lu mati tenggelam di situ. Biar karma. Nggak usah pergi. Ada karmanya ya. Iya benar. Nah, buat orang-orang yang berada di lingkungan orang-orang itu yang sosok-sosok korbannya nih. korbannya. Apa pesan buat mereka ya dari kita? Ya itu tadi gue bilang, kalau ada yang ngomongin lu di belakang, harusnya lu seneng karena lu udah berhasil ada di depan minimal dari itu orang. Iya. Kalau lu ada yang mau ngejatuhin, berarti lu udah ada di atas. Udah di atas. Minimal dari itu orang yang berusaha ngejatuhin. Jadi biarin aja. Orang yang kayak gitu nggak akan. Biarin aja. Oh iya, biar cabut ya. Itu. Ya. Kalau dari lu. Iya nggak beda kali ya. Maksudnya mungkin seiring yang udah gue jalanin, kalau lu mikirin apa yang di orang lain omongin, ya lu nggak akan bergerak maju. Bener, betul. Lu akan dipusingin dengan itu. Ujung-ujungnya lu jadi ngeraguin diri lu. Padahal hal besar udah disertain sama kita kan. Ketika kita lahir, yang gue yakini itu ternyata. Lu. Kalau gua yang bikin orang gak maju adalah lu membiarkan badan lu dipegang dari belakang sama orang. Iya benar. Ditarik. Iya. Nah, kalau untuk pelaku nih, mungkin lo mau ngasih motivasi buat rekan-rekan lu tuh pelaku crab mentality, silakan. Enggak Pak, Mas, ntar orang ngiranya kayak gitu. Untuk rekan-rekanku. Nah, tapi ini disclaimer juga, maksud gua kalau lu udah menurut lu jalan itu udah bagus, jalan itu udah lu perhitungkan. Iya. Dan menurut gua nggak ada negatifnya ke orang lain. Iya, sama lu nggak ngerugiin orang lain. Jalan aja udah Ngomong apa aja ya, ajar terus ya. lu jangan kayak gini, lu jangan gini. Ya apa lu Walaupun ada yang megangin di belakang lo, Iya. itu rem tangannya tetap di tangan lo. Iya, Iya, benar. Lu ngapain nahan gua? Lu ada kontribusi apa sama hidup gua nantinya kalau gua ikutin lu nih? Iya gitu. benar. Kalau menurut Benny nih, Nah, Benny, menurut Benny gimana? Coba Benny ngomong ke sayang-sayangnya Benny. Benny sayang Benny ya. untuk para sayang-sayangku, karena tema kita crab mentality, jadi untuk para pelaku janganlah seperti itu. Karena crab mentality itu adalah crab dan mentality. Ngurangin apa-apa. Untuk ini serius, jangan untuk korban. serius, Kalau aku serius. menurutku, rubahlah yang bisa dirubah, yaitu diri sendiri. Nah. Kalau orang lain kan nggak bisa kita rubah, dia mau jelek kayak gimana, mau kelakuannya kayak gimana, nggak bisa. Yang bisa kita rubah adalah diri sendiri dan juga undang-undang. Wah, Undang-undangan. Kayak abis nyuci mobil Lu benerin barang jago, Bang Bro. Benerin orang nggak jago lu. Bisa nih, ini di retur bisanya. Aduh ya Allah. lanjut Kang. Jadi, Apa mau dipromoin lagi? sehubungan nih? dengan single lu nih, single lu. apa? Ya doain aja sih, harapannya kita pengen bikin tour, entah itu tour besar atau tour kecil-kecilan. Amin ya. Tapi Oh, yang iya. pasti tahun lalu sudah berhasil jalan pakai camper van. Doakan tahun enak, ini seru tuh. Ke Jogja berhasil. juga, Kang Ya. Fikri waktu itu sempet Ya. tour. Doain mudah-mudahan bisa melakukan itu lagi. Amin. Ya, semoga sukses ke depannya. Amin. Jadi apa? Kalau butuh pas tour nanti seksi dancer aku siap. Waduh, seksi dancer. Oh iya, aku butuh kamu Mas. Kan camper van agak berat, ditanjakan kadang butuh ganjelan. Butuh ganjelan. Aduh, ganjelan lagi. Enak tugas lu gitu doang, enak. Makan, minum semua gue tanggung, digaji. Digaji. Cuma gini doang kan ya? Iya, enak cuma rebahan aja gitu. Dia Sama ditanjakan ini dia spesialis dan ular ya, tapi king cobra ya kan? Kelar nari biru-biru. mati. Ya udah sukses. Thank you ya udah Terima sukses. kasih. Ya.
Jadi terima kasih yang udah nonton sekali lagi. Apa lagi? Ada pesan apa Kak? Buat Es Jeruk 2. aduh. Pokoknya tungguin aja di platform ya nanti single-single Kang Fikri Yoi. yang akhirnya akan menjadi satu album si Renung itu. Gue nyaman nih di sini nih. Iya. Nyaman gue. Bisa, nambah satu lagi bisa. Lu mau kemana? Kemarin? Besok nggak sempat kemana? Aku mungkin akan menjadi produser khas. Ya terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu. Sama. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Dah.